sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Miftahul Jana MKom, dan yang saya hormati penguji satu saya, yaitu Ibu Anita Sinaga MKom, dan yang saya hormati Bapak penguji 2, yaitu Bapak Rikles Yanturi MKom. Perkenalkan, nama saya Willy Rizky Aspraviro Situmorang dengan NIM 1601212. Ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul implementasi jaringan saraf tiruan memprediksi hasil panen padi pada desa Pagerjati dalam metode propagation. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan hasil skripsi saya. Latar belakang masalah yang dihadapi adalah panen padi pada tahun 2012 di desa Pagerjati yang cukup rendah mengakibatkan kerugian besar. Hal ini disebabkan oleh naiknya biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja yang berakibat banyaknya para petani berhenti bertani, dan pada tahun 2020 masyarakat ingin kembali bertani, tetapi masyarakat takut akan kejadian pada tahun 2012. Solusi pemecahan masalah yaitu membangun aplikasi yang dapat memprediksi jumlah hasil panen padi dengan metode backpropagation. Hasil yang diharapkan adalah para petani dapat mengestimasi jumlah hasil panen padi untuk memperkirakan tingkat keuntungan pada petani padi sehingga mencegah kerugian maupun memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi. Ruang lingkup masalah 1. Data yang digunakan adalah data panen padi di Desa Pagerjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2017 sampai 2019 yang terdiri dari 2 kali panen padi pada setiap tahun. Kedua, variabel yang digunakan berupa luas tanah per rantai atau 400 meter persegi dan padi siherang. Ketiga, jaringan saraf tiruan ini menggunakan metode backpropagation dalam proses penelitiannya. Keempat, jaringan saraf tiruan ini menggunakan Microsoft Visual Studio tahun 2010. Rumusan masalah 1. Bagaimana cara menerapkan jaringan saraf tiruan ini untuk memprediksi jumlah hasil panen padi pada desa Pagerjati dengan metode backpropagation. Kedua, bagaimana cara merancang aplikasi memprediksi jumlah hasil panen padi pada desa Pagerjati dengan metode backpropagation. Ketiga, seberapa efektif metode backpropagation dalam memprediksi hasil jumlah panen padi pada desa Pagerjati. Tujuan penelitian 1. Untuk menerapkan metode backpropagation dalam merancang sistem jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah hasil panen padi. Kedua, untuk merancang aplikasi memprediksi jumlah hasil panen padi pada desa Pagerjati dengan menggunakan metode backpropagation. 4. Penelitian 1. Masyarakat dapat memperkirakan kerugian lebih dini dengan mengetahui prediksi jumlah hasil panen padi. Kedua, masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi setelah mengetahui prediksi jumlah hasil panen padi. Ketiga, memahami penerapan metode backpropagation dalam mengimplementasi jaringan saraf tiruan untuk memprediksi hasil panen padi. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Identifikasi masalah. Pada tahap ini penulis mengidentifikasi hal-hal yang menjadi permasalahan dalam mengidentifikasi masalah. Pada penelitian ini adalah tentang memprediksi hasil panen padi. Prediksi hasil panen padi membutuhkan sebuah sistem jaringan saraf tiruan yang mempermudah petani dapat menentukan hasil panen padi. Tahap yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi atas 2 jenis data, yaitu 1. Data primer. Data primer didapat dari hasil studi lapangan yang terdiri dari 1. Observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan tinjauan langsung ke tempat lokasi yang akan dilakukan penelitian. Kedua, wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab para petani. Dan data yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber internet yang berhubungan dengan memprediksi hasil panen padi menggunakan metode backpropagation. Tahap yang ketiga, analisis metode backpropagation. Tahap ini bertujuan menganalisis metode backpropagation di mana dalam metode ini memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Normalisasi data. Normalisasi data adalah mentransformasi data input dan target sehingga data input dan target tersebut masuk ke dalam suatu range tertentu.
Yang kedua, perancangan struktur jaringan optimum. Pada proses perancangan struktur jaringan yang optimum ini akan ditentukan jumlah input layer, hidden layer, dan output layer yang akan digunakan pada jaringan. Yang ketiga, menentukan laju pembelajaran atau layer learning dan momentum. Hasil keputusan yang kurang memuaskan dapat diperbaiki dengan penggunaan koefisiensi pemahaman dan momentum secara trial and error untuk mendapatkan nilai bobot yang paling optimum agar MSE jaringan dapat diperbaiki. Yang keempat, denormalisasi. Denormalisasi adalah mengembalikan nilai-nilai data yang ternormalisasi output jaringan kembali ke nilai aslinya untuk mendapatkan nilai output dan range yang sebenarnya. Tahap yang keempat, perancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain sebuah sistem dengan baik yang berisikan langkah-langkah beroperasi dalam memproses pengolahan data. Perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Studio tahun 2020. Tahap yang kelima, implementasi. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang akan dilakukan berdasarkan tahap-tahap yang sudah direncanakan. Dalam tahap ini dilakukan pengujian pemrosesan dengan metode backpropagation. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua tahap. Tahap pertama, pengujian secara manual. Pengujian secara manual dilakukan dengan mengolah data dengan yang telah didapat dari proses analisa manual. Yang kedua, kemudian data tersebut dimasukkan dalam rumus pelatihan algoritma backpropagation. Tahap yang keenam, pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem yang dirancang berjalan dengan baik atau tidak, dengan melihat batas dan kriteria tertentu. Pada tahap ini dilakukan pelatihan terhadap jaringan untuk mengenal pola dan bisa mencapai target yang diinginkan. Tahap yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Tahap ini penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan semua data yang didapat. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari dan memahami makna, keteraturan, dan pola-pola penjelasan alur sebab, akibat, dan proporsinya. Kesimpulan. 1. Bahwa penelitian implementasi jarum saraf turun ini untuk memprediksi jumlah hasil panen padi pada desa Pagarjati dengan metode backpropagation berhasil menjawab tujuan penelitian. Yang kedua, jarum saraf turun ini dengan menggunakan metode backpropagation cukup baik dalam memprediksi jumlah hasil panen padi pada desa Pagarjati. Yang ketiga, hasil pengujian dari memprediksi hasil panen padi didapat bahwa prediksi hasil panen padi per rantai 0,7 ton. Yang keempat, hasil prediksi yang diberikan oleh sistem berupa laporan dapat dicetak atau diprint sebagai backup. Yang kelima, akurasi ketepatan dalam jaringan saraf turun ini tergantung pada data yang akan diuji dan pola struktur yang dipakai dalam pengujian. Semakin banyak data dan pola yang digunakan, maka tingkat akurasi dan ketepatan prediksi akan semakin baik. Sekianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.